Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Sahabat YouTube dimanapun berada, tiada waktu dan tiada hari tanpa kita beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezeki, banyak barokahnya insya Allah. Allahumma amin. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, sekarang saya akan tutorialkan bagaimana untuk kalau seandainya makan bakso kita buat sendiri. Dan ini sediakan dulu adalah air panas, yang mana untuk supaya kita bakso itu tidak bergumpal. Dan tangan saya ini sudah saya cuci dengan sabun mandi sahabat YouTube, jadi sudah keadaan bersih insya Allah. Allahumma amin barakallah. Ini adalah bakso yang komposisinya ialah ayam dan tetelan. Ini komposisinya yaitu ayam 1 kilo, tetelan setengah kilo, dan ini bisa untuk bakso bakar dan bisa untuk campuran bakso daging. Seandainya kecil-kecil itu jangan sampai ada bakso daging melulu, karena kita bisa mengatasi bagaimana supaya bakso kita itu jadi banyak, sehingga kita mencampur dengan yang kecil-kecil itu dengan bakso ayam. Misalkan bakso ayam adonan itu ayam 1 kilo, daging 1 kilo, sagu 1 kilo, atau dicampur komposisinya ayam 2 kilo, daging tetelan setengah kilo, sagu sekilo, sehingga kita bisa memperbanyak bakso kecilnya untuk pelengkap selain yang isinya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bagaimana mengatasi jualan itu bisa untung. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, kita ini sudah menyediakan banyu panas, dan ini baksonya ini bisa untuk kita pakai untuk makan-makan. Kita akan tutorialkan bagaimana cara membuat bakso kecil, dan tangan saya sudah saya cuci dengan sabun mandi. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, kita lihat bagaimana cara membuat. Ini sediakan banyu supaya tidak lengket di tangan. Bakso kecil, sambil ngobrol-ngobrol kita mentutorialkan bagaimana buat bakso kecil ya begini ini. Jangan khawatir sahabat YouTube, tangan ini sudah dicuci dengan sabun mandi, jadi jangan sampai ada beranggapan bahwa kita jorok, bukan begitu. Karena kalau tidak memakai tangan ya bagaimana bisa jadi gitu. Oke sahabat YouTube, kita memang ada alat sebagai sarung tangan, cuman kalau pakai sarung tangan itu agak ribet sahabat YouTube. Kondisinya agak bagaimana gitu, waktu membuatannya tuh leket, jadi agak susah. Maka dari itu kita praktisnya aja, yang penting kondisi tangan itu sudah dicuci dengan sabun mandi itu. Jangan lupa sahabat YouTube ya, kondisi banyu itu harus keadaan panas. Waktu kita merebus harus mencapai kepanasan itu seidak-idaknya waktu mendidih. Setelah itu kita angkat. Jangan kita menaruh waktu membuat itu di atas kompor. Karena apa? Karena nanti masaknya tidak merata. Yang terakhir itu terjadi adalah kebatalan, yaitu mentah. Kalau yang sudah duluan itu masak, yang terakhir menjadi kebatalan yaitu mentah. Karena itu supaya itu masaknya bisa bersama-sama serempak, kita harus mendidihkan dulu saat airnya itu, supaya apa, waktu kita mencotot begini, itu nanti kita rebus masaknya bersama-sama. Kenapa pakai harus panas, harus air hangat? Karena kalau tidak pakai air hangat, kondisi adonan itu kalau daging murni pakai air dingin nggak apa-apa. Cuman kalau kondisi adonan itu tidak murni seperti ayam dan tetelan atau daging sesuai tidak standar, itu harus pakai air panas. Kenapa? Karena kalau nggak air panas, dia itu ini sahabat YouTube, ini menyatu lekat sama panci. Kalau adonan itu tidak sesuai standarnya, standar tukang bakso itu bisa air dingin kecuali adonan itu daging murni. Itu untuk mengatasi bagaimana supaya tidak lekat bakso-bakso tersebut, maka diusahakan pakai air panas. Nah sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada yang belum paham, silahkan komentar, nanti insya Allah akan saya jawab.
Ini bagaimana cara mengatasi kelekatan, segumpalnya atau kurang bulatnya bakso, bisa dikomentari di situ. Ya karena waktu pembuatan itu mungkin airnya itu terlalu tidak panas, atau mungkin adonan itu terlalu encer. Nah, bila mana adonan terlalu encer, sahabat YouTube, itu juga tidak bisa bulat. Kenapa? Karena waktu kita nurunkan celup itu langsung benjo alias mengot gitu. Waktu kita nyampak jatuhkan ke air, kalau adonan itu cair, celup itu langsung benjo atau mengot atau gepeng gitu. Tuh hendaknya begitu air panas itu kalau kita jatuhkan ke sini, celup itu dia langsung ngeras. Jadi tidak khawatir lagi mengalami kebenjuan atau kegepengan. Ini adalah tutorial singkat untuk tanya jawab bila mana ada komen-komen permasalahan perbaksoan. Walaupun saya bukan master, cuman sudah menggeluti perbaksoan ini kira-kira sudah 10 tahun lebih tentang buat bakso. Jadi insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Siapa tahu ilmu yang saya geluti selama puluhan tahun ini ada manfaatnya untuk bagi para pemula-pemula atau bagi para ibu-ibu yang suka makan bakso. Bisa di share kemana sehingga bisa dipertanyakan apa-apa yang harus dilakukan pada saat pembuatan bakso. Seandainya ada produk yang pakai mesin, itu ada, cuman tidak sesuai kapasitas kita, keperluan kita. Kalau sekedar untuk makan-makan aja, buat apa nak pakai mesin? Yang penting kondisi tangan itu dicuci pakai sabun mandi atau sabun colet. Nah, untuk apa? Untuk melepaskan bagaimana kuman-kuman di tangan ini bisa terbunuh atau sterilisasi. Nah, jadi tersterilisasi tangan itu dari kuman-kuman, sehingga solusinya itu dicuci dengan sabun mandi atau sabun colet. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak pakai sarung tangan, itu kita harus tahu diri bahwa kebersihan itu utama. Tentunya kita harus terkondisikan tangan itu dari kuman-kuman. Walaupun begini kelihatannya jorok, cuman yang penting tangan tercuci bersih, sahabat YouTube. Jangan sampai keringat apa-apa yang dinempel di tangan, jangan sampai. Karena apa? Kita juga yang makan atau orang lain mungkin agak merasa begini-begini atau bagaimana, agak ngeri makanya. Karena apa? Kita harus tahu diri lah bagaimana makanan itu harus kita sterilkan daripada kuman-kuman, sehingga tangan kita harus bersih. Jangan lupa cuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun mandi atau sabun colet. Oke sahabat YouTube, kira-kira mungkin tutorial dari kami Khotoya Channel atau Karni Khotoya. Sekarang Khotoya Channel ganti nama sahabat YouTube menjadi Karni Khotoya, jadi bukan Khotoya Channel lagi. Maaf, saya menginformasikan pada sahabat YouTube dimanapun berada, Khotoya Channel berubah nama Karni Khotoya. Jadi mohon maaf, supaya pengenalan diri kita itu lebih dipahami siapa-siapa, untuk ini channel siapa, ini channel siapa, untuk identitas kita. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, Karni Khotoya. Sekian dulu penginformasian cara membuat bakso sedikit ini. Mungkin bisa untuk acara-acara tertentu, bisa dimanfaatkan acara-acara tertentu, kita bisa membuat sendiri tanpa membeli di pasar. Oke sahabat YouTube, sekian dulu informasi dari Karni Khotoya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.